Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan sholat fardu zuhur sebanyak 4 rakaat secara berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah kita keluar daripada Masjid Jami Abdullah Nur ini melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat dan niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam ta'zim kami sampaikan kepada segenap pengurus DKM Masjid Jami Abdullah Nur, wabil khusus guru kita Habibun al-Mahbub Al-Ustaz Said Ali, wasilah beliau Al-Fakir bisa silaturahmi pada siang hari ini. Begitu juga pengurus DKM yang lainnya serta pewakaf daripada Masjid Jami Abdullah An-Nur ini. Kita doakan mudah-mudahan segala hajat dan niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila masih hidup, Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Yang sudah meninggal mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, pada saat ini kita berada di hari Kamis. Di dalam Islam merupakan ajaran yang sempurna. Semua sudah diatur, termasuk kita sebagai kepala rumah tangga. Di dalam Islam diajarkan bagaimana cara kita untuk mencari nafkah dengan cara jalan yang telah ditetapkan dalam syariat. Oleh sebab itu kita mengenal adanya halal, adanya haram, adanya juga syubhat. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh. Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan berdosa. Banyak hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam ajaran agama Islam. Tujuannya apa? Tujuannya kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain tidak bukan adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu para ulama membagi ibadah itu terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan ibadah mahdhah dan ada yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sudah ditentukan dalam ajaran agama. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat,
Saking rajinnya kita pengen sholat zuhur 6 rakaat, kira-kira boleh apa enggak? Kagak boleh kan? Kenapa? Karena sudah tahu fikih, sudah ditetapkan 4 rakaat kecuali ada rukhsah. Ketika kita misalnya dalam perjalanan boleh dikosor, diringkas, itu pun ada ketentuannya. Nggak bisa kita langsung korting aja sholat semau kita, karena ajaran agama itu sudah ada aturannya. Yang pertama adalah ibadah mahdhah. Begitupun misalnya juga setiap tahun kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Sudah ditentukan, bagi orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki, bagi yang menerima disebut dengan mustahid. Mustahidnya ditentukan, ada berapa? Ada 8 asnafnya. Namun yang kedua ada ibadah yang disebut ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak diatur ketentuan pelaksanaannya. Misal kalau tadi berkaitan tentang zakat, yang kita kasih diatur, sehingga kalau seandainya kita mengeluarkan zakat tapi tidak termasuk 8 kategori yang kita berikan, maka nggak sah pemberian zakat tersebut. Beda dengan sedekah. Sedekah ini diberikan kepada siapapun, termasuk bagi keluarga kita, bagi istri kita. Kita mencari nafkah kemudian kita memberikan kepada istri kita, itu juga bagian daripada memberikan nafkah sedekah. Pahalanya itu luar biasa. Oleh sebab itu, yang kedua ini adalah ibadah mahdhah. Kapan dia berlakunya? Pada saat kita mengingatkan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, kemudian kita niatkan. Misal pada siang hari ini kita keluar dari rumah. Sebelum keluar dari rumah kita udah niatin, ya Allah, hari ini saya keluar rumah, saya niat, saya berserah diri kepadamu, saya mencari rezeki, saya niatkan sebagai ibadah kepadamu. Maka ketika kita keluar rumah sampai di tempat kerja, atau mungkin ada sebagian yang bekerja di lapangan, atau ada yang narik gojek, itu akan tercatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpenting adalah kita niatkan terlebih dahulu. Inilah pentingnya niat di dalam segala sesuatu. Jadi jangan sampai kita keluar rumah, kita hanya sebagai rutinitas biasa belaka, yang sehingga ketika kita melakukan rutinitas tersebut tidak diniatkan ibadah, umur kita habis hanya sebagai untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang tidak ada nilai ibadahnya. Jadi kita niatin keluar dari rumah, ya Allah saya niat pagi hari ini saya akan mencari nafkah untuk keluarga saya, mudah-mudahan Engkau ridha dan mudah-mudahan Engkau memberikan rizki yang berkah untuk keluarga kami sehingga kami dapat gunakan untuk beribadah kepadamu. Begitu juga keluarga kami, mudah-mudahan Engkau jaga selama kami keluar dari rumah untuk mencari nafkah pada hari ini. Diniatin Pak. Makanya kalau kita lihat beberapa kitab hadis, salah satunya misalnya kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, itu di dalam kitab-kitab hadis, hadis yang pertama ditulis oleh pengarang kitab adalah berkaitan tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi war rasul fa hijratuhu ilallahi war rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi kata Nabi, segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan itu tergantung dengan niatnya. Dan dilanjutkan oleh Nabi, hadis ini berkaitan tentang ketika beliau hijrah. Beliau mendapat laporan ada sahabat yang hijrahnya itu motivasinya beda-beda. Ada yang memang karena Allah dan Rasulnya, ada motivasi juga karena ada wanita yang ingin dinikahi olehnya. Kata Nabi, semua tergantung bagaimana niat mereka masing-masing. Tapi ketika mereka niat karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan segalanya. Tapi ketika hanya niat berkaitan tentang urusan dunia, dia hanya mendapat berkaitan tentang urusan duniawi saja. Itu yang disebut dengan ibadah mahdhah. Yang paling terpenting adalah niat yang kita lakukan.
Kemudian pada saat proses pelaksanaan ibadah mahdoh ini, pastinya tidak ada kegiatan yang melanggar syariat. Jangan sampai kita udah niat keluar rumah mencari nafkah, kita niatin ibadah, tapi sholat zuhurnya lewat. Jangan sampai kita udah niat untuk melaksanakan ibadah, tapi ada satu ibadah mahdoh yang sudah ditetapkan waktunya, itu kita tiada lakukan. Maka sama saja tidak akan mendapatkan pahala karena kita melalaikan salah satu ibadah fardu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana yang tadi kegiatan yang kita lakukan di luar rumah mencari nafkah, kalau seandainya kita niatkan untuk ibadah, insya Allah itu pun akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya adalah bagaimana cara kita mencari rezeki yang halal, yang berkah. Karena kalau seandainya kita memberikan segala sesuatu yang tidak halal, yang tidak berkah untuk orang tua, untuk keluarga, untuk istri di rumah, nanti akan berdampak beberapa hal dari rezeki yang kita berikan kepada anak-anak. Misal ada orang dia itu diberikan kekayaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena dia tidak memperdulikan dari mana asal harta yang dia peroleh, maka pada dasarnya yang pertama dia itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Namun juga dampak di dunia itu begitu luar biasa untuk anak, untuk istri, sehingga pada saat disuruh ibadah biasanya anak-anak tersebut dia akan ibadahnya itu malas, ibadahnya itu agak sulit. Kenapa? Mungkin salah satu sumbernya adalah rezeki yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah rezeki yang tidak halal atau rezeki yang haram. Ustaz, bukankah haram itu hanya kita memberikan, misalnya mohon maaf, di dalam Al-Quran dikatakan yang diharamkan minum darah, kemudian juga alkohol, kemudian juga makan daripada daging babi dan lain sebagainya. Namun kita lihat itu adalah haram yang sifatnya lizatihi, haram yang secara nampak karena zatnya itu haram, sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Tapi ada juga haram yang sifatnya itu lighairihi, cara memperolehnya. Misal ketika kita memberi makan keluarga kita, secara zatnya ini halal nih, daging ayam halal apa haram? Halal apa haram? Daging ayam adalah halal, tapi kita berikan makan keluarga kita dengan daging ayam, hasil dari kita, mohon maaf, mungkin menipu, mungkin membohongi orang, mungkin dengan cara yang tidak dibenarkan dalam agama, maka seketika itu bisa menjadi haram. Itu disebut dengan haram li ghairihi, karena cara memperolehnya tersebut. Oleh sebab itu, ketika kita mencari nafkah harus perhatikan beberapa rambu-rambu yang sudah ditentukan dalam ajaran agama. Kalau harta kita pengen berkah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mempelajari ilmu agama berkaitan tentang halal haram, berkaitan tentang bagaimana cara untuk memperoleh harta yang diperintahkan oleh ajaran agama. Makanya di dalam salah satu kitab dikatakan kita disubat barang siapa yang dia beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka pada dasarnya amalnya itu tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita belajar sampai kapanpun, sampai kita meninggal, tidak ada batasannya. Terus kita belajar mempelajari bagaimana untuk membedakan yang halal, bagaimana untuk membedakan yang haram. Khususnya pada saat ini, zaman sekarang ini, kadang di masyarakat kita kan ada orang ngomong, Ustaz, jangankan yang halal, yang haram aja susah dari zaman sekarang. Banyak gak yang ngomong begitu? Banyak ya. Oleh sebab itu, bagaimanapun keadaannya, usahakan jangan sampai ada sesuatu zat haram masuk ke dalam diri kita. Karena di dalam salah satu hadis, Nabi pernah menyinggung, ada salah seorang sahabat ketika itu dia adalah orang yang baru pulang dari bepergian jauh. Pada saat dia berdoa dalam keadaan kusut, lesu dan lemas itu,
dia angkat tangan, kemudian Nabi mengatakan doa itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bingung, kenapa ya Rasul? Ternyata dari apa yang dia makan, dari apa yang dia konsumsi, dari apa yang dia dapatkan itu ada perkara haram, sehingga doanya itu termahjub, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang-orang sholihin, orang-orang dulu itu saking waraknya beliau, ada beberapa ulama misalnya di daerah Bukit Duri dulu ada namanya Sayyidul Walid Abdurrahman As-Segaf. Beliau itu kalau pengen makan ayam nggak langsung beliau makan, tapi beliau beli dari pasar, kemudian beliau pelihara dulu 3 hari untuk memastikan ini ayam makannya nggak sembarangan. Ini ayam bukan makan beras tetangga. Padahal kita kan kalau pengen makan asal udah ada logo halal kita makan aja, betul nggak? Kita udah yakin udah ada halalnya kita makan aja. Kita kemana restoran udah logo halal udah kita yakin halal kita makan. Tapi kalau ulama dulu nggak begitu. Beliau itu benar-benar warok menjaga dirinya. Jangankan perkara halal dan haram, perkara syubhat pun beliau sangat hati-hati. Apalagi kita nih. Kalau masuk ke sebuah restoran, kalau masuk ke sebuah rumah makan, yang rumah makan itu menyediakan minuman atau makanan yang ada kandungan non-halalnya, sebaiknya dihindarkan. Kenapa? Karena itu berkaitan tentang perkara syubhat. Gelasnya mungkin dipakai sebelumnya untuk mengkonsumsi alkohol. Kemudian juga piringnya mungkin sebelumnya, mohon maaf, ada yang non-muslim, kemudian saudara kita yang non-muslim makan daging babi, kalau mereka kan tidak masalah. Kalau kita dilarang, kita mengkonsumsi khawatir piringnya juga bekas daripada makanan yang diharamkan dalam ajaran agama. Ini perkara syubhat, harus kita hindarkan, harus kita jauhi. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan bahwasanya al-halal bayyin, innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahum mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Nabi mengatakan innal halala bayyin, sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Kemudian juga wa innal harama bayyin, perkara haram juga sudah jelas. Wa bainahuma, di antara perkara halal dan haram itu ada perkara yang disebut dengan perkara syubhat. Artinya apa? Masih remang-remang kalau kita bilang. Masih remang-remang, belum jelas kedudukan hukumnya, itu yang disebut dengan syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang manusia itu tidak ketahui berkaitan tentang syubhat tersebut. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, kata Nabi, istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia telah memelihara agama dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjerumus di dalam perbuatan syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Sebaiknya kita hindarkan, kita jauhi perkara-perkara syubhat. Jadi yang pertama, kalau rezeki kita pengen rezeki yang berkah, rezeki yang halal, yang paling penting adalah kita mempelajari ilmu agama. Kita lihat orang tua kita dahulu, mungkin tidak sedikit orang tua kita yang hanya pedagang kecil dulunya. Orang tua kita hanyalah sebagai seorang petani, nelayan. Tapi ketika dia angkat tangan, beliau berdoa tengah malam, beliau meneteskan air mata untuk anak-anaknya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga anaknya menjadi orang besar. Disebabkan apa? Disebabkan doanya itu tidak ada lagi hijab, dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala karena makanan yang dikonsumsi olehnya adalah makanan yang halal, baik secara zatnya maupun juga cara untuk mendapatkannya. Yang pertama kita pelajari lagi berkaitan tentang halal dan haram. Lalu yang kedua, jangan pernah kita meremehkan perkara yang syubhat. Kadang kalau kita ini kan zaman sekarang salah satu penyakit adalah penyakit ngegampangin urusan. Kalau seandainya kita anggap ini enggak haram, udah pasti halal. Padahal masih ada tengah-tengah tuh perkara syubhat. Kalau memang belum jelas statusnya, sebaiknya kita hindarkan.
agar kita tidak termasuk atau tidak terjerumus kepada perkara haram. Nabi sudah mewanti-wanti, Nabi katakan barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, maka pada dasarnya dia telah menjaga dirinya dan juga agamanya. Barang siapa yang bermain-main dengan perkara syubhat, maka dia akan terjerumus kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus senantiasa menjaga pergaulan. Kalau seandainya kita bergaul dengan orang baik, insya Allah kita akan ketularan baik. Begitupun juga lingkaran kita. Kalau anak sekarang bilang circle-nya. Kalau circle-nya orang-orang baik, insya Allah semuanya itu akan ditopang dengan kebaikan, akan senantiasa mengingatkan dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ada sesuatu yang diharamkan, akan diingetin oleh teman-teman kita, bukan teman-teman kita menjadi kompor. Artinya apa? Udah sekali-kali, nggak apa-apa, besok tobat aja. Kalau sempat taubat, kalau habis dimakan ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Pergaulan kita jaga. Kita lihat circle kita lihat orang-orang yang di sekeliling kita, apakah senantiasa mengingatkan kepada kebaikan atau justru senantiasa menjerumuskan kepada keburukan. Lalu yang keempat, pelajaran yang harus kita ambil ketika kita ingin senantiasa didekatkan dengan rezeki yang halal dan berkah adalah agar kita senantiasa istiqomah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman, kita yakin segala usaha yang kita lakukan, kalau seandainya kita tidak iringi dengan doa, maka kita akan termasuk orang yang sombong. Tapi kalau seandainya kita doa aja nggak ada usaha, maka itu adalah termasuk orang yang malas. Jadi harus seimbang antara berdoa dan juga berusaha. Yang keempat ini kita harus senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Misalnya doa yang sering kita baca, Allahumma rzuqna rizqan, boleh. Kadang kan kalau kita udah minta kasiran thayyiban mubarakan fi, udah mintanya banyak, mintanya yang baik, dan juga yang tambahin lagi wasiat luas. Kalau kita minta jangan tahu-tahu, mintanya sama Allah. Kalau sama orang lain minta kebanyakan, orang lain pada gumoh. Tapi kalau minta sama Allah, memang perintahnya Allah. Jangan tanggung-tanggung, apakah diperbolehkan? Ustaz, boleh. Kemudian juga doa yang sering dibaca oleh para salafun saleh ketika sholat Jumat biasanya setelahnya itu. Imam baca doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika am ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Luar biasa ini doa artinya. Kita baca doanya Allahumma ya Allah ya Ghani, wahai yang maha kaya, ya Mughni, ya Ghani ya Hamid, ya Ghani yang maha kaya, ya Hamid yang maha terpuji, ya Mubdi'u ya Mu'id, yang maha memulai lagi kuasa maha mengembalikan, ya Rahim yang maha penyayang, ya Wadud yang maha senantiasa memberikan segala sesuatu kepada kita secara banyak, secara berbilang. Aghnini bihalalika an haramik. Kalau kita sendiri domirnya adalah ana, yaitu saya. Aghnini kalau banyak adalah nahnu. Aghnina kalau seandainya berjamaah, aghnina. Kita minta ya Allah cukupkanlah kami dengan pemberianmu bihalalika yang senantiasa engkau halalkan, an haramika bukan perkara yang haram, wa bifadlika amman siwa, dan puaskanlah kami dengan kemurahanmu bukan selain darimu. Jadi 4 pelajaran penting yang bisa kita ambil kalau seandainya rezeki kita pengen berkah, rezeki kita pengen rezeki yang halal, sehingga ketika kita berikan kepada keluarga kita merupakan sebuah rezeki yang senantiasa menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah,
warahmah. Yang pertama, pelajari ilmu syariat. Lalu yang kedua, jangan sampai kita meremehkan perkara yang syubhat. Lalu yang ketiga, agar kita senantiasa menjaga pergaulan dengan baik. Dan yang keempat adalah agar kita senantiasa istiqomah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar didekatkan dengan perkara yang halal dan dijauhkan dari perkara-perkara yang syubhat maupun juga perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para jamaah, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Insya Allah sudah jelas ya. Sudah jelas apa malu nih? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rezeki yang halal dan rezeki yang berkah kepada kita semua, sehingga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidaklah kita keluar dari rumah melainkan sudah dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memberikan rezeki yang terbaik untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang senantiasa menjadi qurratu a'yun bagi kedua orang tuanya. Ala hazihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim irhamna wa'fu 'anna ya rahim irhamna. Allah bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya farijal hamdi ya kashifal gham ya man ya'tihi yaghfir wirham. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك ومعصيتك بفضلك من سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kabul kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.